teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dea Amalia, Stella Karang, dan Wika Cahyo Gumelar akan mempersembahkan video animasi yang berjudul Pengeluaran Barang Impor dari Daerah Pabean. Berikut adalah alur proses barang impor. Yang pertama, pengangkutan. Yang kedua, pembongkaran. Yang ketiga, penimbunan. Yang keempat, pemberitahuan impor. Yang kelima, pemeriksaan. Dan yang terakhir, pengeluaran barang. Pengeluaran barang impor. Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk A. Diimpor untuk dipakai, yaitu masukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya, diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan. Ketentuan ini memungkinkan importir yang memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan barang impor untuk dipakai sebelum melunasi bea masuk yang terutang dengan menyerahkan jaminan. Namun, importir wajib menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut undang-undang ini. Kemudahan ini diberikan dengan tujuan untuk memperlancar arus barang, diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan. B. Diimpor sementara, yaitu impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimasukkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. C. Ditimbun di tempat penimbunan berikat, yaitu barang yang ditimbun di tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. D. Diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya, yaitu barang yang ditimbun di bangunan atau di lapangan atau di tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menunggu pemuatan atau pengeluarannya. E. Diangkut terus atau diangkut lanjut. Barang diangkut terus yaitu barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. F. Diekspor kembali. Diekspor kembali antara lain 1. Pengiriman kembali barang impor keluar daerah pabean karena ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan. 2. Oleh karena suatu ketentuan baru dari pemerintah tidak boleh diimpor ke dalam daerah pabean. C. Jalur pengeluaran barang impor. Jalur pengeluaran barang impor terbagi menjadi 4 bagian: jalur hijau, jalur kuning, jalur merah, dan jalur mita. Kemudian, berdasarkan pasal 3 ayat 2 UU Kepabeanan, pemeriksaan pabean terhadap barang impor dilakukan dengan meneliti dokumen dan memeriksa fisik barang. Penyaluran barang impor masuk ke dalam 4 klasifikasi jalur. Yang pertama, jalur merah, yang merupakan mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB. Yang kedua ada jalur kuning. Jalur kuning merupakan mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Namun barang impor tersebut tetap dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Jalur kuning ditetapkan apabila dalam hal importir berisiko tinggi mengimpor komoditas berisiko rendah, importir berisiko menengah yang mengimpor komoditas berisiko menengah, atau mita non-prioritas mengimpor komoditas berisiko tinggi. Ketiga, ada jalur hijau, yang merupakan mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Namun, tetap akan dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan SPPB. Jalur hijau ditetapkan dalam hal importir berisiko menengah mengimpor barang berisiko rendah, importir berisiko rendah mengimpor barang berisiko rendah atau menengah. Jalur hijau juga dapat ditetapkan jika importir atau barang yang diimpor tidak termasuk dalam kriteria jalur kuning maupun merah. Yang keempat, ada jalur mita atau jalur prioritas. Jalur ini diperuntukkan bagi mitra utama atau mita.
yaitu importir yang diseleksi dan ditetapkan Direktur Teknis Kebapeanan atas nama Dirjen Bea dan Cukai. Jalur mita ini diklasifikasikan kembali menjadi dua jenis, yaitu jalur mita prioritas dan non-prioritas. Jalur mita prioritas dan non-prioritas sama-sama merupakan mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Importir yang mendapatkan jalur ini ditetapkan langsung oleh pemerintah. Perbedaan di antara keduanya adalah khusus untuk importir jalur mita non-prioritas akan tetap dilakukan pemeriksaan untuk barang reimpor, barang yang terkena pemeriksaan acak, barang berisiko tinggi, dan barang impor sementara. Sekian video dari kami mengenai prosedur pengeluaran barang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.